pemilihan orang yang tepat. Impesa ini kan kita dibiasakan untuk mendidik satu orang Impesa sama dengan 5 atau 10 orang mahasiswa biasa. Itu biasa, itu menanamkan itu terus ke anak-anak. Dan setiap anak-anak itu pasti punya kelebihan masing-masing di bidang yang dia kuasai. Jadi clear ya, apa yang kita cari dari ini dan bagaimana kita semua harus mengoreksi. Tujuan dari kegiatan organizational development ini apa sih, Kang? Ini sikap Impesa ketika menghadapi tantangan untuk beradaptasi, tantangan untuk berubah. Yeah. Kita tahu semua harus berubah, harus beradaptasi, tapi kita belum tahu nih berubah seperti apa. Kita cuma tahu berubah untuk maju, tapi seperti apa kita berubah, kemudian bagaimana kita berubah, seperti apa adaptasi yang mau kita lakukan, itu kita belum tahu. Nah, ODI ini mengajarkan mulai dari yang paling dasar, dari karakter SDM-nya, terus materi-materi yang lain, membuka wawasan lah intinya. Kita udah. Emang harus banget ikutan OD ini untuk namanya merubah karakter itu tadi? Ya harus sih, karena ini kan fundamental ya. Ini langkah awal untuk kita berubah. Jadi tantangan yang pertanyaan tadi kan, tantangan kita tuh sebenarnya ada 2. Yeah. Ada internal dan eksternal. Okay. Yang internal tuh dari SDM kita kualitas maupun kuantitas. Okay. Kualitasnya kita pahami, kita harus akui, kita harus jujur ke diri sendiri kalau kualitas organisasi kita ini menurun. Secara kuantitas anggota kita bertambah. Okay. Nah, tapi karena ketidakseimbangan antara kualitas dan pertambahan jumlah itu, akhirnya semuanya jadi melambat, jadi melemah gitu. Nah, di sisi lain ada tantangan dari sisi eksternal, ada tentang tren, kemudian minat mahasiswa lah. Kalau di Impesa itu minat mahasiswa, bukannya minat mahasiswa itu menurun untuk kegiatan alam terbuka, tapi mereka tetap melakukan itu, hanya saja tidak berorganisasi. Mereka tetap naik gunung, tetap diving, tetap panjat tebing, tapi sebagai personal, sebagai individu. Sementara kita kan organisasi, mereka tidak berorganisasi, tapi mereka tetap melakukan itu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Oke. Tantangannya. Berarti dari yang faktor persoalan eksternal tadi itu apa karena efek COVID juga ya? Jadi mereka merasa nggak perlu ada organisasi apa, jadi mereka apa karena efek COVID nggak? Enggak sih, kalau COVID itu cuma wake up call aja, cuma trigger, cuma pemicu bahwa kita akhirnya sadar bahwa organisasi kita bermasalah. Cuma jadi sadar kita harus beradaptasi, kemudian kita harus melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu itu baru sadar sekarang, padahal akhirnya kita benang merahnya adalah kenapa kita jadi begini, karena kita tidak pernah melakukan evaluasi. Okay. Nah,
Kalau dari awal kita melakukan evaluasi, ada perubahan, ada tantangan seperti apapun, kita pasti akan siap untuk itu. Hanya saja kita dari awal emang nggak pernah melakukan evaluasi itu. Jadi ketika ada perkembangan teknologi di luar nih, makin canggih, ada Facebook, ada IG, ada YouTube, kita diem aja. Padahal ini bisa dimanfaatkan. Nah, sekedar bikin. Berjalannya masih seperti organisasi 20-30 tahun lalu ketika orang masih harus kirim surat pakai perangko. Padahal sekarang udah ada WA, gitu. Kira-kira kayak gitulah. Tapi apakah dengan adanya OD ini si peserta bisa langsung jadi hebat atau gimana? Nggak otomatis, nggak serta-merta. Ini bukan program instan. Nah, program instan itu tuh harus ada proses. Ya, ada proses yang harus dijalani selangkah demi selangkah. Kalau dulu kita masih berpikir organisasi kita secara gampangnya kita harus bagaimana untuk survive, how to survive. Okay. Nah, ini salah satu langkah untuk bagaimana kita beradaptasi, how to adapt. Jadi perubahan-perubahan ini kita adaptasinya gimana sih? Jadi harapannya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti sikap, karena zaman berubah, gaya hidup berubah, tren berubah. Nah, itu yang tidak pernah kita lakukan. Cuma memang harus pelan-pelan, ada prosesnya lah, kan nggak bisa kayak orang jualan beras ini laku langsung dapat duit semua. Mau pelan-pelan, mau makan ya berasnya dimasak dulu. Nah, ini langkah awal. Ini perbaikan dari sisi fundamental, SDM-nya kita perbaiki. Harapannya SDM membaik, organisasi otomatis membaik. Itu nanti akan berbanding lurus. Ya, Gitu. harapannya memang ini ya, setelah OD ini si pesertanya juga grade-nya paling tidak bisa naik lagi ya. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan Kang Radit sebagai Ketua Badan Diklat IMPESA periode 2020-2021. Sekian, terima kasih. Sebenarnya perubahan apa nih Kang yang sudah dirasakan nih sama Kang Budi sendiri? Ya, alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi anggota IMPESA ya, karena organisasi developer IMPESA ini sangat berguna untuk di zaman sekarang ini. Ya, karena maksudnya untuk digitalisasi IMPESA ya. Untuk digitalisasi IMPESA ini sangat penting karena lebih mempermudah, lebih memperingan anggota yang baru, anggota BPH atau pengurus BPH. Ya. Mulai dari pendiri sampai yang ke-34 sampai yang akan datang. Ya, ini sangat bermanfaat. Ini luar biasa, idenya bagus, programnya bagus. Semoga kedepannya kita bisa menghasilkan orang-orang hebat di IMPESA yang akan datang. Dari 2 hari yang Kang Budi ikutin ini, sebenarnya apa sih Kang yang dipelajari dari untuk Budi ini? Yang dipelajarin ini sangat penting ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sama hasil. Ini suatu program yang bagus karena ini bisa dilihat nanti hasilnya atau input keluarnya ya. Karena Audi ini dari mulai pendiri sampai yang akan datang ini digitalisasi, makanya sangat luar biasa. Ini ide yang hebat gitu loh. Makanya saya berharap untuk pengurus sekarang yang ke depan ini pergunakanlah Audi ini karena ini sangat bermanfaat. Ada standarnya masing-masing, jadinya ketahuan kita bisa melihat hasil ke depannya. Tapi kan Kang Budi bisa dikatakan kan sebagai pendiri ya, itu kan juga bukan sebagai anggota aktif juga kan pada sini. Nah, tapi ikutan di pelatihan ini kan. Nah, apa yang bisa dilakukan sama Kang Budi gitu ya, walaupun tidak aktif sama terhadap kegiatan ini? Alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi peserta ya, karena Audi ini bisa ya melihat perkembangan ya dari mulai pendiri terus
sampai angkatan ke-34 sampai ke depannya. Oke. Karena ini ide dan yang luar biasa ya. Saya sangat bersyukur ikut dalam peserta pelatihan ini, biarpun saya angkatan pendiri, Iya. tapi juga saya juga mau ilmu yang didapat ini bisa saya bagikan ke yang lainnya. Gitu. Oke. Jadi ini bisa dikatakan bukan IPESA nanti kegiatan itu bukan hanya hebat di bidang kegiatan outdoornya saja ya Kang ya, tapi juga secara organisasi begitu bukan ya Kang ya. Nah, apa namanya yang terakhir, saran-saran apa sih dari seorang Kang Budi untuk anak-anak muda sekarang nih, baik yang anggota yang paling muda atau anggota yang akan baru masuk ini Kang? Ya ini ke IMPESA ini sungguh luar biasa, sungguh hebat, karena di sini juga banyak pelajaran yang bisa diambil. Teori langsung kita berpraktek. Oke. Baik itu di manajemen keanggotaan maupun manajemen lapangan ini kita dapat. Makanya untuk sarannya bagi anggota muda dan anggota yang lain, ikutlah berperan aktif memperbesar IMPESA ini. Dan juga emang kegiatan IMPESA ini bukan hanya untuk kegiatan alam aja, tapi kita untuk sosialnya juga ada. Right. Contohnya kemarin kita juga ikut dalam SAR yang di Lebak, SAR yang di Sriwijaya ini maupun SAR yang di Sulawesi. Kita ikut berperan aktif ya. Ya, peran sekecil apapun di keanggotaan ini sangat luar biasa. Jadi bukan hanya di kegiatan alamnya, tapi juga dari segi sosial gitu ya Kang. Sosialnya juga ada. Gitu. Baik. Terima kasih nih Kang Budi Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya nih. Demikian wawancara saya dengan anggota pendiri dari IMPESA. Nanti kita juga akan berbincang-bincang lagi dengan anggota yang paling muda. Gitu. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Sekarang saya bersama Teh Adel, peserta termuda di IMPESA dalam kegiatan IOD ini. Hai Teh Adel. Ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya nanya. Sebenarnya perubahan apa sih yang dirasakan selama mengikuti training ini? Jadi lebih semangat aja sih Kang, soalnya di sini kita dapat ilmu yang gak kita dapat di luar sana. Apa aja materinya? Banyak, dari mulai persiapan teknik presentasi, terus leadership sama teknik body. Terus kita juga belajar bikin PowerPoint, terus kita presentasiin di depan teman-teman kita. Habis itu kita belajar mengkritik dan dikritik dari presentasi itu. Berarti tidak hanya yang selama ini biasa ajarkan yaitu kegiatan kultur ya, artinya sekarang ini organisasi ya, organisasi begitu. Iya. Nah, kira-kira dari kayak ada pelajaran 2 hari ini nih, untuk kedepannya apa yang bisa dilakukan TNI untuk IMPESA? Saya sih kan menerapkan ilmu ini di kegiatan-kegiatan Kang, contohnya kayak kegiatan bakti sosial, kegiatan ekspedisi gunung, terus juga bisa donor negara. Saran, kira-kira untuk TNI sendiri, saran dan harapan kedepannya mau seperti apa? Sarannya sih supaya anggota IMPESA lebih aktif aja Kang, terus juga lebih sering ngadain acara-acara kayak gini, dan anggota yang lainnya juga ikut gabung di sini karena banyak ilmu yang kita dapat di acara-acara kayak gini Kang. Keren banget ya gitu ya. Terima kasih Teh untuk wawancaranya. Demikian wawancara saya bersama Teh Adel, peserta termuda IMPESA dalam kegiatan IMPESA Organizational Development ini. Sekian dari saya.